Assalamualaikum, selamat pagi sobat semuanya, terutama para pecatur pemula seperti saya. Kali ini saya akan menyajikan pertandingan catur kelas dunia antara dua Grandmaster top ya dari Amerika Serikat, yaitu Grandmaster Rashid Ziadinov melawan Grandmaster Fabiano Caruana. Pertandingan ini berlangsung pada tanggal 28 Juni 2003 di Philadelphia, Amerika Serikat, dalam kejuaraan dunia terbuka ke-31 tahun 2003. Dalam pertandingan tersebut, Rashid Ziadinov memenangkan pertandingan dengan gemilang ya, hanya dalam 22 langkah. Rashid Ziadinov bermain sangat agresif meski dia memegang buah hitam. Sebelum saya sajikan pertandingan yang dimainkan oleh kedua Grandmaster tersebut, saya akan mengulas secara singkat ya profil dari kedua Grandmaster itu. Rashid Ziadinov adalah seorang pecatur profesional ya, tinggal di Amerika Serikat. Dia lahir di Uzbekistan, Uni Soviet pada 27 Desember 58. Saat ini berusia 65 tahun. Ia menyandang gelar Grandmaster pada tahun 2005. Dan rating tertingginya adalah 2535 yang dicapai pada Juli 1997. Kemudian Fabiano Caruana ini adalah pecatur profesional juga berdarah Italia yang tinggal di Amerika Serikat. Pernah menjadi juara catur nasional Amerika Serikat ya sebanyak 3 kali. Rating tertingginya adalah 2844, itu posisi per Oktober 2014. Fabiano Caruana adalah pemain dengan rating tertinggi ketiga ya dalam sejarah. Lahir di Miami, Amerika Serikat dari orang tua berkebangsaan Italia pada tanggal 30 Juli 1992, sehingga saat ini dia berusia sekitar 31 tahun. Dan saat pertandingan kedua pecatur tersebut digelar ya, yaitu pada tahun 2003 di Philadelphia ini, Rashid Ziadinov berusia sekitar 44 tahun, sedangkan Fabiano Caruana masih sangat muda ya, masih anak-anak, sekitar 11 tahun usianya. Jadi keduanya ini belum Grandmaster ya. Selanjutnya, mari kita saksikan pertandingan catur antara kedua Grandmaster tersebut. Dan untuk beberapa langkah tertentu yang saya anggap penting nanti ya akan saya review dengan analisis bantuan software Stockfish versi 16. Selamat menyaksikan. Fabiano Caruana putih, Rashid Ziadinov hitam. Putih mengawali langkah dengan pion E4, memainkan pembukaan bidak raja atau King's Pawn Opening. Dan menurut Stockfish, ada beberapa langkah jawaban yang kuat ya yang bisa dilakukan oleh hitam terhadap langkah ini, antara lain pion ke E5 atau ke C5. Hitam menjawab dengan pion ke E5. Putih melangkahkan kudanya ke F3, memainkan variasi kuda raja atau King's Knight variation. Variasi yang juga kuat adalah Vena game ya, yaitu apabila dia memilih untuk melangkahkan kudanya ke C3. Hitam melangkahkan kudanya ke C6. Alternatif kuat lainnya adalah memainkan pertahanan pilidor ya, atau pilidor defense kalau dia melangkah pion ke D6 ya. Putih melangkahkan gajahnya ke C4 menuju terbentuknya formasi Italian game ya. Langkah kuat lainnya adalah gajah ke B5 ya, atau beralih ke formasi Ruy Lopez opening. Hitam melangkahkan gajahnya ke C5. Ini mengarah ke formasi Gyuko Piano game. Langkah alternatif lainnya yang juga kuat adalah kuda ke F6 ya, memainkan Italian game dengan variasi dua kuda. Putih melangkahkan pionnya ke C3. Ini sejalan dengan formasi Gyuko Piano game dengan variasi main line. Hitam melangkahkan kudanya ke F6. Ini adalah langkah textbook yang kuat ya. Putih melangkahkan pionnya ke D3, memainkan Gyuko Pianissimo variation. Langkah yang lebih kuat menurut Stockfish seharusnya adalah pion naik
2 petak ke D4 ya, memainkan Gyoko Piano game dengan center attack. Hitam memajukan pionnya ke A6. Langkah yang lebih kuat menurut Stockfish adalah pion ke A5 ya, untuk mencegah pion putih maju ke B4. Putih melangkahkan pionnya ke B4, mengusir gajah hitam. Ini adalah langkah yang kurang efektif ya, karena gajah hitam masih cukup aman jika mundur ke A7. Langkah yang lebih baik adalah melakukan rokade pendek ya, untuk mengamankan raja, atau pion ke A4 untuk mencegah pion hitam maju ke B5 yang akan mengancam gajah putih. Hitam mengamankan gajahnya ke A7 ya. Dan ini adalah langkah yang paling aman ya menurut Stockfish. Putih melangkahkan gajahnya ke D5, mengepin kuda dan menteri hitam. Langkah bagus lainnya adalah rokade pendek atau pion ke A4. Hitam pion ke H6, mengusir gajah gelap putih. Alternatif langkah lainnya yang juga bagus adalah pion ke D6 untuk memberikan jalan kepada gajah terangnya untuk maju ke G4 untuk mengambil kuda dan menteri putih. Putih menyelamatkan gajah gelapnya ke E3. Langkah gajah ke E3 ini kurang baik ya. Ini bisa terlihat dari turunnya nilai evaluation bar ya sebelah kiri ini untuk putih. Menurut Stockfish, ada langkah yang lebih baik lagi bagi gajah gelap seharusnya ya, adalah ke H4 agar tetap mempertahankan mengepin kuda dan menteri hitam. Hitam melakukan rokade pendek. Langkah yang baik juga adalah menukar gajah gelapnya di A7 dengan gajah putih di E3 untuk menciptakan formasi yang buruk bagi pion putih, yaitu adanya pion yang tumpuk ya di E3 dan E4 setelah putih memukul gajah hitam di E3 dengan pionnya F2. Putih melangkahkan pionnya ke A4. Mungkin putih berencana memajukan pionnya ke B5 untuk mengancam kuda hitam di C6. Langkah yang lebih baik adalah menukar gajah gelap E3 dengan gajah hitam A7 untuk mengurangi tekanan gajah gelap hitam terhadap area sayap rajanya. Hitam melangkahkan pionnya ke D5, menawarkan pertukaran pion kepada putih dan membuka jalan bagi gajah terangnya untuk menguasai diagonal C8H3. Putih menerima pertukaran pion di petak D5. Hitam memukul pion putih D5 dengan kudanya. Putih mendorong pionnya ke B5, menawarkan pertukaran pion, sekaligus mengancam kuda hitam C6. Ini merupakan langkah yang lemah ya, terlihat dari menurunnya posisi evaluation bar bagi putih ya. Langkah yang lebih baik dan lebih aman seharusnya adalah dia bisa menukar gajah gelap E3 dengan gajah gelap hitam di A7. Hitam membuat langkah yang kuat dengan memukul gajah gelap putih di E3, yaitu pukul dengan kudanya, menggarpu menteri putih, dan pion putih G2. Putih balas memukul kuda hitam E3 dengan pion F2. Hitam memajukan kuda C6 ke A5, bersiap memukul gajah terang putih C4. Putih memajukan menterinya ke E2, dan dia membiarkan gajah terangnya di C4 yang nanti akan dipukul oleh kuda hitam A5. Langkah ini langkah yang semakin memperburuk posisi putih ya, dengan hilangnya gajah terangnya ketika nantinya dipukul oleh kuda hitam. Ini terlihat dari menurunnya nilai evaluation bar bagi putih ya.
Langkah yang lebih bagus bagi putih menurut Stockfish adalah memundurkan gajah terangnya dari C4 ke A2. Hitam tentu saja memukul gajah terang putih di C4 dengan kudanya, dan putih memukul balik kuda hitam C4 dengan pion D3. Hitam memajukan gajah terangnya ke G4, mengepin kuda dan menteri putih. Langkah lainnya yang juga bagus adalah gajahnya maju ke F5 ya, memancing pion putih E3 maju ke E4, sehingga pertahanan putih menjadi lebih terbuka. Putih melangkahkan pionnya ke E4. Langkah ini dapat disebut sebagai langkah buruk atau blunder ya, karena langkah ini akan semakin melemahkan pertahanan putih dari penguasaan gajah gelap hitam terhadap jalur diagonal A7 G1. Langkah yang lebih baik menurut Stockfish adalah memajukan pionnya ke H3 untuk mengusir gajah terang hitam G4. Hitam melangkahkan pionnya ke F5. Ini sebenarnya langkah yang kurang efektif ya. Akan lebih baik jika dia melangkahkan menterinya ke D6 sebagai persiapan untuk naik ke C5 untuk meningkatkan tekanan pada Raja Putih bersama-sama dengan gajah gelapnya di A7. Putih memajukan kuda B1 ke D2 untuk memperkuat posisi kuda F3 dan pion E4. Hitam menukarkan pion F5 dengan pion putih E4. Putih balas memukul pion hitam E4 dengan menterinya. Hitam menekan menteri putih dengan memajukan benteng F8 ke F4. Dan dengan langkah ini hitam mengorbankan pion E5 ya. Ada langkah yang lebih baik sebenarnya bagi hitam ya menurut Stockfish, yaitu gajah ke F5. Dan pion hitam di E5 tidak mungkin dipukul oleh putih ya. Karena apabila putih memukul pion hitam F5, maka resikonya putih akan kehilangan menterinya ya, akibat kena pin oleh benteng hitam ke E8 karena posisi menteri yang sejajar dengan raja. Putih memukul pion hitam di E5. Hitam melangkahkan menterinya ke F8 untuk mengamankan bentengnya di F4. Putih melakukan skak dengan menterinya ke D5. Langkah ini sebenarnya kurang efektif ya, karena posisi raja hitam masih cukup aman. Langkah yang lebih baik seharusnya menurut Stockfish adalah memukul pion putih C7 sekaligus mengganggu sektor pertahanan putih. Hitam mengamankan rajanya ke H8. Putih mendorong pionnya maju ke H3, mengusir gajah hitam. Ini adalah langkah yang juga tidak efektif ya. Langkah yang lebih kuat menurut Stockfish adalah benteng H1 ke F1 untuk memperkuat posisi kudanya yang di F3. Hitam membuat langkah yang kuat ya dengan melangkahkan bentengnya A8 ke E8. Skak. Putih menghindarkan skak dengan melangkahkan rajanya ke F1. Ini merupakan langkah yang semakin berbahaya ya bagi putih, karena raja putih semakin berada dalam tekanan menteri dan benteng hitam. Langkah yang lebih aman bagi putih adalah seharusnya dia bisa menutup skak dengan melangkahkan kuda F3 ke E5. Hitam melangkahkan gajah terangnya ke E6, menghindari ancaman pion putih H3, dan sekaligus mengancam menteri putih D5. Menteri putih meloloskan diri dengan memukul pion hitam B7. Dan hitam melangkah taktis ya dengan memajukan menterinya ke C5. Dan ini bisa disebut sebagai langkah kemenangan bagi hitam ya. Karena sampai pada posisi ini,
putih akhirnya menyerah. Putih menyerah karena pada langkah selanjutnya ancaman skakmat oleh Menteri Hitam ke peta F2 tidak terhindarkan lagi. Apabila Raja Putih pindah ke E1, maka Hitam melakukan skak dengan gajah terangnya ke D5 dan Menteri Hitam akan lenyap. Dan apabila Putih berusaha menyelamatkan dari skakmat dengan kuda ke E5 misalnya, untuk menghindarkan skakmat ke peta F2, ini juga langkah yang sia-sia ya, hanya memperpanjang umur saja. Karena kuda akan dimakan benteng hitam, dan Putih makan benteng hitam dengan menterinya, dan skakmat oleh Menteri Hitam ke F2 tak terhindarkan. Sehingga di posisi ini atau di langkah ke-22 ini, Putih menyerah. Demikian sobat semuanya, satu permainan menyerah yang tajam ya, yang dimainkan oleh Grandmaster Rashid Ziadinov yang memegang buah hitam dalam bangunan Gyoko Piano Game. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan sobat semuanya bisa tonton video-video lainnya yang menarik di channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.